Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafizah Herani Alman. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat semester 5 di UN Sunan Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen media pada ruang lingkup komunikasi politik. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu komunikasi politik. Seperti yang kita tahu ya, komunikasi politik merupakan pertukaran pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, yang dalam hal ini pesannya adalah pesan-pesan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, ajakan berpartisipasi, ataupun bisa juga sampai meraih dukungan ataupun suara. Nah, komunikator dari komunikasi politik ini tuh bermacam-macam. Bisa aja seorang pejabat pemerintah yang ingin menyampaikan pesan politik, bisa juga seorang politikus atau kelompok masyarakat, atau bisa juga seorang individu yang ingin menyampaikan pesan-pesan politik. Nah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, maka pertukaran pesan komunikasi politik ini tuh berkembang juga, media yang digunakan terus berkembang. Maka hal ini kita akan membahas mengenai gimana sih peran manajemen media gitu, gimana sih cara kita tuh mengatur media yang kita gunakan dalam pertukaran pesan politik. Baik, mari kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi apa sih manajemen media itu? Manajemen media seperti yang kita tahu itu dibagi dari dua kata, manajemen dan media. Jadi manajemen media dikutip dari jurnal Manajemen Media Massa oleh Nadine Ihtiano mengartikan bahwa manajemen media adalah proses mengatur, mengarahkan, dan merencanakan bagaimana media itu akan menyampaikan beritanya atau menyampaikan informasinya kepada publik gitu. Jadi manajemen media massa ini tuh seperti halnya pengertian manajemen yang kita ketahui bahwa dalam manajemen media ini tuh adalah proses pengaturan, pengordinasian, pengontrolan, dan lain sebagainya. Maka manajemen media ini tuh akan membahas mengenai ilmu yang mempelajari gimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemen dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersional maupun sosial. Adapun fungsi dari manajemen media itu yang pertama perencanaan. Pada proses perencanaan ini tuh merupakan bagian manajemen media, gimana sih caranya kita tuh mengkonsep sesuatu berita untuk disampaikan ke media. Apa aja sih yang harus dipublikasikan, gimana caranya kita mempublikasikannya, apakah melalui video, apakah melalui gambar, apakah melalui pesan-pesan interaktif, dan lain sebagainya. Hal ini tuh kaitan juga dengan teori agenda settingnya itu apa dulu dalam perencanaan manajemen media juga menjelaskan bagaimana kita tuh mengatur jadwal apa dulu berita yang akan disampaikan kepada publik kayak gitu. Hal ini tuh terangkum di bagian perencanaan manajemen media. Selanjutnya pada bagian pengorganisasian, di sini tuh ngebahas juga gimana memastikan pelaksanaan manajemen media tuh terlaksana secara baik. Apakah manajemen media ini tuh pempublikasiannya diatur oleh siapa dan terlaksananya secara berhasil atau tidak dan berjalan sesuai rencana atau tidak. Di sini tuh masuknya ke bagian pengordinasian. Selanjutnya, fungsi manajemen media yang ketiga adalah kepemimpinan. Jadi unsur kepemimpinan merupakan unsur yang paling penting, unsur yang paling utama dalam fungsi manajemen media. Kenapa? Karena seorang pemimpin akan mendorong anggotanya untuk bekerja keras sesuai dengan tujuannya. Dan seorang pemimpin itu tuh akan bisa mengontrol mana sih yang ini tuh udah berjalan baik atau tidak, mana sih yang ini tuh harus diganti atau direvisi kayak gitu. Jadi seorang pemimpin itu merupakan fungsi manajemen media yang paling penting. Dan yang terakhir adalah proses pengontrolan. Proses ini tuh adalah proses akhir dari manajemen media, karena di pengontrolan ini tuh akan menilai apakah visi industri, apakah pesan ini tersampaikan dengan baik atau tidak, berjalan sesuai rencana atau tidak. Dan di sini tuh sebagai pengawasan yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang berjalan dengan proses komunikasi politik ini tuh efektif dan efisien untuk mencapai tujuan ataupun tidak. Adapun tugas dari manajemen media itu tuh yang pertama adalah untuk menerbitkan media. Pada manajemen media ini tuh kita tuh harus berhubungan baik dengan audiens dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus kita juga bertugas untuk menetapkan visi misi organisasi, mendefinisikan tujuan panduan utama dari media massa,
menentukan pola komunikasi organisasi, melakukan perencanaan dan pengkoordinasian. Tentunya ini adalah tugas utama dari manajemen media karena kita tuh harus merencanakan, mengatur yang apa yang diperlukan untuk menghasilkan media yang berkualitas. Terus ada juga manajemen keredaksian, memisahkan tugas dan wewenang pada bagian redaksi dan pemasaran dan pemimpinan yang mampu. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Bagaimana caranya pesan politik ini tuh bisa tersampaikan secara menyeluruh ke publik secara meluas gitu. Kita juga akan mengatur bagaimana kontennya, bagaimana koordinasi dan pengaturan. Itu adalah tugas dari manajemen media. Dan bagaimana sih peran dari manajemen media pada ruang lingkup komunikasi politik? Jadi peran yang pertama manajemen media dalam komunikasi politik itu tuh pada media massa, manajemen media itu tuh akan berperan sebagai sumber informasi dan sosialisasi nilai-nilai politik kepada publik. Hal ini tuh memungkinkan politisi untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menjangkau. Selanjutnya adalah peran manajemen media pada ruang lingkup media digital di komunikasi politik. Jadi media digital ini tuh saat ini sangat dibutuhkan dan sangat penting karena saat ini media digital merupakan platform paling utama yang mudah untuk dijangkau oleh publik sehingga pesan-pesan politik itu akan lebih cepat tersampaikan. Maka manajemen media di sini tuh akan sangat berpengaruh pada media digital karena akan memungkinkan politisi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan informasinya secara real time. Jadi kita tuh harus seorang komunikator politik harus cerdas-cerdas untuk menyampaikan pesan politik dan memanajemen pesan media itu tuh melalui media digital agar tersampaikan kepada publik sesuai dengan tujuannya. Maka sekian pesan dan presentasi yang bisa saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasannya manajemen media dalam ruang lingkup komunikasi politik itu sangat diperlukan. Karena manajemen media adalah proses perencanaan, pengontrolan, pengkoordinasian, di mana kita seorang komunikator politik harus merencanakan dan mengatur sedemikian rupa agar pesan politik tersampaikan dengan publik secara baik dan mencapai tujuannya, yaitu bisa membentuk opini publik, bisa menyampaikan informasi politik maupun meraih suara ataupun dukungan. Dan manajemen media itu diperlukan karena pada saat dalam komunikasi politik khususnya media itu berperan penting dalam penyampaian pesan. Kita harus mengefektifkan dan mengefisienkan media dalam penyampaian pesan-pesan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.